Ini dari suku mana? Suku cadang, suku Batak, suku Toraja. Suku apa? Gilbert itu suku apa dia? Gilbert itu suku kampret. Suku Tambuk si Gilbert itu suku Tambuk, Tambuk bayi. Perpuluhan itu hanya alat untuk melanggengkan agama Anda. Tak ada ajaran perpuluhan itu di luar Yahudi, tak ada. Perpuluhan itu hanya untuk Bani Lewi saja. Adapun di dalam kitab saudara, mungkin berapa itu Hi? 2 Korintus 9 ya? 1 Korintus 9. Jemaat lain telah kurampok. Itu jemaat-jemaat lain telah kurampok. Itu yang ada. Jadi sebenarnya kalian itu dirampok dengan judul perpuluhan. Itulah yang dilakukan oleh Gilbert. Gila beras. Itu. Dan kalau dia dengar ini, sesuai dengan tantangan saya, jangan Anda cuma bikin piti-piti seakan-akan diskusi dengan Bang Suma, padahal kamu tidak pernah diskusi dengan saya, hanya untuk mendapatkan perpuluhan. Kau munafikmu kau bawa kemana-mana, kau pertontonkan kemunafikanmu, pergi ke Yusuf Kalla, ke Mui, kau itu munafik Cak Ayu. Kau itu Cak, gila itu kamu. Kalau mau bahas 2,5% itu zakat, dan itu bukan untuk imam, bukan untuk orang yang di masjid, bukan. 2,5% itu untuk ditaburkan ke seluruh orang-orang yang punya hak untuk menerimanya. Fakir, miskin, orang yang diselimuti utang dan tak mampu lagi membayarnya, untuk anak yatim piatu, ya, untuk janda-janda tua. Itu 2,5% itu bukan untuk imam. Kalau untuk imam, Anda pernah ke masjid lihat imam pakai jas, pakai dasi, parfumnya yang harga 10 juta, sepatunya yang menteren? Pernah nggak? Mobilnya pakai mobil BMW? Pernah nggak lihat imam seperti itu? Gak ada. Anda ke masjid lihat sendal, kalau ada sendal bolong bagian depannya, itulah imam. Kurus lagi ya kan? Kurus. Bolong. Karena mereka ahli ibadah, mereka itu ahli zikir, mereka itu cuma sibuk untuk mengurus imannya, makmumnya, bacaannya, kemaslahatan umatnya, jemaatnya. Itu yang dipikirkan. Ke masjid aja cari sendal yang bolong depannya lah. Itulah imam kami. Mereka tidak tergiur dengan duniawi. Tapi kalau pendeta baru turun, baru datang, mobilnya parkir, udah cium tangan semua orang sampai ke dalam. Wah, sombong kali dia di atas panggung, di atas mimbar. Wah, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Mana. Perpuluhan coy. Ingat ya, ini tanggal berapa? Nah itu. Kenapa dia semangat? Coba berhentikan perpuluhan. Masihkah Anda bisa menemukan pendeta ke gereja? Hentikan perpuluhan. Ada nggak yang mau ke gereja tiap bulan, tiap hari ini, tiap hari Minggu? Ada nggak? Mana ada. Mungkin sebulan iya, sebulan masih tegap berdiri. Bulan kedua sudah mulai bungkuk jalan. Kenapa bang? Sakit-sakitan, nggak ada bodrex. Bulan ketiga udah bolong. Kenapa nggak datang? Kenapa malu keluar rumah mukanya? Kenapa nggak ada pembeli Kalpanax? Tapi imam kami, coba lihat, ada rupanya imam itu digaji, padahal 5 kali sehari loh. 5 kali sehari imam itu udah ke masjid jauh, jalan kaki sampai di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan meneteskan air mata dia,
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير الله أكبر. Itu dilakukan 5 kali sehari ikhlas karena Allah. Ada upah? Tak ada. Tak ada upah sama sekali. Pengabdian hanya kepada Allah. Ini di Islam, Bung. Belum lagi aturan ibadahnya. Yang pertama datang para buruh. Oh, kenapa dikosongkan sapnya di depan? Maaf, kami nggak bisa ke depan. Kenapa? Kami hanya buruh biasa. Oh iya, tunggu. Bapak Bupati mau di depan, camat di depan, para pegawai di depan. Kalian yang buruh-buruh paling belakang. Tak ada di masjid itu, tak ada. Yang baru datang itu adalah buruh cleaning service. Lebih duluan masuk ke masjid, lebih duluan di depan. Direkturnya, branch manajernya baru datang paling belakang. Siapa suruh? Tak ada sab dibubarkan, barisan dibubarkan, barikan. Kenapa? Pak branch manager baru mau turun dari lantai 3. Oh iya, kosongkan tempat, kosongkan. Tak ada yang kayak gitu-gitu di Islam, tak ada. Ente presiden baru datang, kamu berdiri pas di samping toilet, di situlah kau berdiri. Gak ada jabatan, tak ada jabatan. Jadi masuk masjid, dia paling depan. Wow, paling depan dia, depannya imam, sampingnya imam malah. Tapi presidennya belakangan muncul, yang ada tempat hanya di samping toilet, di situlah kau berdiri. Jabatanmu di hadapan Tuhan tak ada artinya apa-apa. Begitu masuk dalam masjid, pangkat ditinggalkan, seragam ditinggalkan, suku-suku ditinggalkan, kemudian kebangsawanan ditanggalkan, masuk menjadi hamba yang tak ada lebihnya dengan manusia-manusia yang lain. Hanya ketakwaan yang bisa kemudian membedakan antara kita dengan yang lain. Itu baru disebut menyembah Allah dalam kebenaran dan roh, bukan melihat tampilan. Ini bagus pakaiannya, ini adalah pejabat, ini adalah bangsawan, di depan. Berarti menyembah Allah dalam fisik. Di Islam dalam rohnya yang dilihat, bukan seragamnya. Itu baru benar. Jadi perpuluhan itu tak ada, Bung. Pendeta Gilbert itu hanya untuk mengenyangkan perutnya dan betisnya sehingga dia menjadi pendeta. Kalau bukan karena itu, sudah lama dia tinggalkan gereja. Mudah-mudahan dia dengarkan ini. Demikian sementara, silakan. Iya, Bang. Bang Zuma, bagus suaranya ya, merdu. Ya, Bang, aku mau tanya nih. Iya, silakan. Pengertian zakat itu apa, Bang? Apakah pengertian zakat itu apa? Terus yang kedua, kalaupun saya tidak login, tapi kalau saya bayar zakat ke masjid itu 2,5%, apakah dosa atau tidak? Terus yang ketiga, kalau seandainya kan di rumah saya juga kan ada masjid ya, Bang ya. Gimana? Kan kalau orang kan di rumah saya kan ada tuh masjid ya, seperti itu. Masjid. Nah kadang kan orang kalau pada sholat itu kan jarang pada bawa Al-Quran ya, Bang. Pada sholat itu kan jarang. Nah itu kalau seandainya Pak Ustadz nerangin itu, kalau dia nggak bawa Al-Quran, apakah dia mengerti atau tidak tuh, Bang? Seperti itu. Kalau kita kan kita kan suka bawa Alkitab yang digital gitu. Itu sih, seperti itu. Iya. Yang pertama tentang zakat. Zakat itu adalah salah satu pilar utama dalam agama Islam. Merupakan satu tuntunan yang hukumnya itu wajib terkait dengan materi, duit yang dikenakan kepada umat Islam. Itu zakat. Nah, sedangkan kalau Anda berbicara mengenai yang kedua, pertanyaan yang kedua, imam tidak bawa Al-Quran. Terangkan nisabnya, Ki. Terangkan nisabnya biar paham. Nanti dia kira setiap orang Islam bayar zakat setiap tahun. Tidak seperti itu. Lanjut. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai zakat itu ada dua. Zakat itu fitrah dan zakat mal. Wajib dikeluarkan setiap muslim pada bulan suci Ramadan. Itu zakat fitrah.
ya 2,5%, ya. Lalu kemudian kalau hitungan beras itu berapa itu ya? Kalau tahun ini berapa ya? 2,5 kilo gram. 2,5 kilogram untuk tahun ini. Nah, itu per tahun. Itu per tahun. Dan adapun syaratnya untuk mengeluarkan zakat, beragama Islam, merdeka, bukan budak. Harta yang kita punya itu halal. Kemudian apalagi harta itu adalah sepenuhnya milik kita. Lalu kemudian kalau zakat seperti zakat harta, maka nisabnya itu sesuai dengan tergantung dari jenis-jenis harta yang kita punya. Terus mencapai ketentuan yang sudah diatur kemudian tentang zakat harta atau zakat fitrah sendiri. Lalu kemudian kalau berkaitan dengan harta itu tidak memiliki hutang. Itu syaratnya. Nah, kalau rukun-rukunnya niat, harta terhadap harta yang disakati, kemudian pemberi zakat dan penerima zakat. Nah, kalau saudara mau bayar zakat itu nggak kena. Bayar zakat ke Islam itu nggak kena, bukan kewajiban terhadap saudara. Tapi kalau Anda ingin melakukan itu, ya pemberian tidak dihitung sebagai zakat, karena zakat itu hanya diwajibkan kepada orang Islam saja. Saya kira begitu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan imam tidak bawa Al-Quran, karena imamnya sudah menghafal Al-Quran itu. Berbeda kemudian dengan saudara Kristen bawa Bible ke gereja tapi tidak dibaca. Paling yang dibaca yang ada lagu-lagunya, ya, seperti Mazmur, Kidung Agung, seperti itu. Tapi yang lain-lainnya tidak dibaca. Apalagi yang terkait tadi masalah perpuluhan, paling yang dibaca perpuluhan itu Meliaki 3. Kayak gitu-gitu. Berbicara mengenai mati setuju itu tidak mungkin daripada Paulus itu membacakan itu. Nah, bedanya antara Islam dan Kristen, Islam dari kecil diajari, bahkan dalam kandungan sudah diperdengarkan kalimat-kalimat Al-Quran. Anak-anak Islam usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mereka sudah familiar dengan bacaan Al-Quran dalam original teks. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para anak-anak TK itu sudah hafal semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anak-anak TK udah pada ada hafal semua dari kecil. Tak perlu lagi bawa Al-Quran, karena di masjid juga tersedia Al-Quran, banyak Quran. Nah, jadi kalau di Kristen bawa Bible ketika mereka ingin kemudian ibadah atau sembahyang atau apa namanya itu kebaktian, mereka bawa Bible, tapi mereka tidak paham Bible. Kan lucu, umat Islam tidak bawa Al-Quran tapi mereka paham Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di Kristen tidak ditanamkan dari kecil untuk mencintai kitabnya. Apa pembuktiannya? Kenapa orang Kristen itu tidak terbukti bahwa mereka tidak cinta kepada kitabnya? 1, tak ada mereka yang menghafal Bible. 2, tak ada mereka kelompok-kelompok dari kecil diajari untuk menghafal itu. Mengkaji original teksnya itu tak ada di Kristen. Bukti bahwa kitab sucinya tidak mencerminkan sebuah kasih, karena tidak ada kemudian daya tariknya untuk mempelajari dari original teksnya. Tak ada. Berarti Bible itu hanya sebuah buku, ya buku biasa aja, selayaknya matematika. Buku matematika lebih bagus lagi. Buku matematika masih dihafalkan, rumus-rumusnya, kaidah-kaidah hitung-hitungannya dihafalkan oleh orang. Tapi kalau Bible ini dianggap buku keramat, betul-betul keramat, ditakutkan dan ditakutin, sehingga tidak ada yang tertarik untuk menghafal itu. Tapi kalau Al-Quran dari kecil usia 5 tahun malah ada yang menghafalkan sampai 30 juz, anak kecil. Tapi kalau Bible, pendeta yang sudah mau pensiun pun tak ada yang menghafal Bible. Kenapa? Karena Bible-nya tidak ada daya tarik. Tak ada daya tarik. Kalau kami umat Islam membaca daripada isi Al-Quran, itu adalah bacaan yang sangat-sangat istimewa bagi kami. Membacanya itu adalah sesuatu yang membuat iman kami itu semakin bertambah.
Meskipun di kalangan umat Islam itu ada yang tidak paham artinya, tapi dengan membacanya meneduhkan hati. Mendengarkan Al-Quran itu membuat hati kami itu rindu kepada Allah, sehingga umat Islam ketika mendengarkan bacaan akan menjadikan umat Islam itu jatuh cinta, jatuh hati kepada kitab sucinya. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab kad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min bashir wala nazir faqad ja'akum basyirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Orang Islam belum tentu tahu artinya, belum tentu tahu. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Umat Islam belum tentu semuanya tahu artinya, tapi dengan mendengarkan, iman mereka akan semakin kuat. Kecintaan mereka terhadap Allah, terhadap Nabiullah semakin bertumbuh. Ini artinya apa? Al-Quran adalah kalimat Allah. Mendengarkan Al-Quran menghantarkan ion-ion masuk ke dalam saraf kita, sehingga saraf ini kuat untuk keyakinan akidah. Bagaimana dengan bacaan-bacaan yang ada di dalam Bible misalnya? Prokes cete tos pres dok profites pau contai se asas mirau caprapatau Allah apo mesa ainai arpak tikau likoi apoton karpotos tantos granisite boroi kereisna pesepseis tai pilei apo ankati sika apo gaidoran kato kalos karpos. Padahal suara Bang Juma merdu, tapi ketika bahasa Yunani kok jadi jelek gitu ya? Ya, saya buat bagus ya. Kai kate den ropau den fernei kalau karpo kafertai kai recentai stis potia payos keneito telimatau pateramau pau einais taus auranaus stin eskati amera polloi tame kalisoun Kirie den profis samesto ano masau kai den ek diok samaitos daimanesto ano masau na kaneis polla agatu. Bang, bapaunya satu bang. Bukan orang menjadi Tadi kalbunya Matius itu 7 kan yang dibaca kan? Iya. Bukan membuat hati kita itu kemudian menjadi terenyuh atau menjadi dekat kepada pencipta, tidak. Sten es tameng kalison kire den profites samesto anoma soukai den ek diok sameitos daimanes stos anoma souna keneis polla tap mata kaistop anoma sao akeneitin ora da eima elix nis masih tau kai tampo den sek grodi sapote makria mau kakoi. Itu tidak akan sampai kepada batin kita, kalbu kita untuk mendekat kepada Allah. Ya kau midkhulul ardal muqaddasat allati kataballahu lakum wa la taraddu
على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منا فإنا داخلون. Orang sama-sama tidak mengerti apa terjemahannya, tapi dari bacaan itu aja menyentuh kalbu. Kalau yang satu membuat hati kita itu ingin terbahak-bahak. Ekeinaitin ora ta mai elikrinis mazitos kaitapo den segrodisa pote makriamo kakoi. Alamak. Jadi inilah bukti bahwa mana tadi teman kita? Mana perginya? Kabur bang. Tidak kuat mendengarkan kakoi. Iya bang, tadi sudah lambaikan tangan di kamera sebelah kanan bang. Ya sudahlah, ini cerminan, ini kebanggaan kemudian sehingga Allah menantang. Kenapa Al-Quran itu minta ditantang? Karena Al-Quran tak ada yang bisa mengalahkan bacaannya dari segi balaghah, dari segi bahasa, ya kandungannya, makna yang ada, kemudian huruf per huruf, kata per kata, nggak bisa. Orang membacakan Quran yang tidak ngerti pun paham, artinya itu paham benar, tunduk berserah diri kemudian. Tapi kalau yang tadi kita baca Parasen ketesto presdo profites pau contai se asas morauca propatau Allah apo mesa ainai arfakti kaulikoi agatu Agatu. Apa agatu itu? Masya Allah. Jadi inilah pembuktian mujizat yang Allah berikan kemudian kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa kalimat-kalimat yang tidak akan pernah jatuh kemudian dari aspek kebenaran untuk menjadi kebenaran untuk selama-lamanya. Saya kira begitu, silakan. Mungkin ada teman-teman yang ingin membacakan dalam bahasa Yunani kitabnya orang Kristen, silakan. Saya hanya bisa mengatakan agatu. Agatu banyak nanya apa artinya, apa itu? Apaan tuh? Apaan apa tuh? sih ini? Apa sih itu? Apaan sih? Gitu-gitu artinya agatu. Begitu ya teman-teman. Masya Allah. Barakallah. Silakan. Mungkin masih ada yang ingin menambahkan. Lalu kita sapa dulu ya bang. Ada Virgo 29. Selamat malam. Islam atau Kristen? Assalamualaikum kalau Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang. Saya Muslim bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, salam kenal ya. Iya, sama-sama. Kalau kayak ini, Itu. kayak Bang, saya itu mau nanya ini bang. Sama Assalamualaikum Bang Juma. warahmatullahi. Saya dari Manado tapi Muslim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang Virgo, silakan waktunya 2 menit ya, agar kita mulai lagi diskusi ya. Apa yang ingin disampaikan bang? Gini bang, apa sih? Ini kan saya kan punya sepupu. Sepupu saya itu dibilang murtad enggak, dibilang enggak murtad juga iya gitu bang. Dia ini kan nikah bang ya. Nah, nikah sama orang Kristen, masuklah Kristen dia ini kan. Nah terus ya apa sih, dibawalah sama suaminya itu kan dibaptis kayak begitu kan. Nah terus apa sih, dia ini kalau di rumah itu nggak ada suaminya itu
suka sholat kayak gitu bang. Nah pertanyaan saya itu amal bagaimana bang Jumat lebih paham gitu. Artinya dia beriman kepada Allah kan. Tinggal ini aja, istiqomah aja. Istiqomah dalam arti kata dia harus lebih takut kepada Allah daripada kepada suami. Kalaupun dia sudah pernah murtad, ya harus Islam lagi kembali. Dia ke gereja. Ke gereja bang. Kalau tiap Oh, nggak hari bisa. Minggu itu. Berarti beliau mempermainkan agama itu. Artinya beliau murtad, hitungan beliau itu murtad dan beliau berzina. Harus tegas kalau memang dia mau Islam. Kalau dia lebih cinta kepada suaminya ya tidak boleh kemudian mempermainkan agama kayak gitu. Itu mendatangkan kemudian hal yang jauh lebih buruk nanti ketika Allah mengunci mati hatinya, betul-betul mengunci mati hatinya. Adalah lebih baik kalau dia Kristen secara total, pelajari